Hai, salam kenal. Namaku Manuela Waya Salangka dengan NIM 22095111069 dari Gugus 6 dan aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana angkatan 2022. Dalam kesempatan ini, aku akan berbagi lebih tentang diriku dan Fakultas Kedokteran Hewan dari kacamataku. Yuk, langsung aja terjun ke topik pertama. Jadi yang pertama ini pertanyaan yang sering banget aku dengar, entah itu dari guru, teman sebaya, ataupun keluarga, yaitu kenapa sih mau masuk Fakultas Kedokteran Hewan? Nah, mau jawab pertanyaan ini dengan detail, pasti jadi cerita yang panjang banget. Jadi intinya aja ya. Oke, yang pertama, aku itu orangnya yang suka banget sama hewan. Salah satu hobiku itu memelihara hewan, entah itu anjing, kucing, kelinci, ikan, dan juga sampai sugar glider. Dengan pelihara beragam hewan seperti itu, aku dari awal sudah berjanji dengan diriku sendiri untuk memberi mereka kualitas hidup yang paling baik. Maka dari itu, aku sering melakukan riset tentang cara pemeliharaan yang ideal, diet dan nutrisi yang paling optimal, dan memastikan mereka dapat hidup lama dengan penuh kasih sayang, pelukan, dan kebahagiaan. Maka dari itulah alasan pertama aku masuk ke FKH, yaitu sejatinya aku haus akan ilmu untuk membuat kehidupan peliharaanku sebaik mungkin. Dan dengan memelihara hewan bermacam-macam, pastinya adalah saat-saat dimana mereka sakit. Dan dari situ sebagai seorang owner, aku jadi merasa resah dan sayangnya lebih dari sekali aku dikecewakan oleh dokter hewan yang praktek di daerahku saat itu. Dokter hewan yang mementingkan gengsi, yang seakan-akan gak peduli dan gak membantu hewanku yang sakit. Dalam beberapa situasi pun hingga peliharaan pun kehilangan nyawanya. Dan itulah alasan kedua aku bergabung dalam keluarga besar FKH, yaitu untuk melayani mereka yang menderita dan tidak bisa berbicara. Dan karena aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan penyesalan dan keresahan yang sama. Oke, ini alasan terakhir. Pasti jadi pet owner yang masih belajar, aku melakukan banyak kesalahan karena kurangnya pengetahuan. Dan sampai hari ini aku pun masih menyesal kenapa nggak melakukan tindakan lebih cepat. Makanya aku ingin menggunakan ilmu yang aku dapat di FKH untuk mengajarkan kepada owner-owner cara yang tepat untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang sebenarnya sepele ini. Terus aku mau masuk Fakultas Kedokteran Hewan. Tapi kenapa harus di Universitas Udayana? Nah, ini juga pertanyaan yang nggak kalah populer sama yang sebelumnya yang sering ditanyain. Nah, dan jawabannya, did you know Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia hanya difasilitasi oleh 11 universitas di Indonesia. Dan dari situ Universitas Udayana merupakan salah satu juara dalam memiliki Fakultas Kedokteran Hewan terbaik. Dan justru banyak yang bilang Universitas Udayana itu terkenal dengan Fakultas Kedokteran Hewannya loh, dengan akreditasi A. Dan dengan koneksi dan kerjasama antar universitas, fasilitas laboratorium, rumah sakit hewan, dan lebih banyak lagi, kenapa ragu lagi untuk masuk kedokteran hewan di Universitas Udayana? Untuk penugasan menggambar salah satu ikon FKH Udayana, saya memilih untuk menggambar anjing Kintamani. Anjing Kintamani atau sering dikenal sebagai Kinta merupakan jenis ras anjing asli Pulau Bali. Anjing Kintamani berciri tubuh yang panjang, telinga yang lebar, ekor yang membusur, kepala yang berbentuk segitiga dan bermoncong. Biasa ditemukan dengan warna putih dengan telinga krem, terdapat warna lain seperti hitam, krem, dan belang-belang. Anjing Kintamani jantan biasa memiliki tinggi rata-rata 49 hingga 57 cm dan sedangkan yang betina memiliki tinggi 44 hingga 52 cm dan berat kira-kira 13 hingga 16 kg.
Ciri lain yang dapat terlihat adalah personality atau bisa dikatakan sebagai karakter dari ras ini, yaitu waspada, teritorial, cerdas, dan mandiri. Ini menjadi alasan anjing Kintamani banyak digunakan pemiliknya sebagai anjing penjaga. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan profesional, beretika, dan berbudaya? Nah, pasti dong bagi yang kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana pasti nggak asing nih sama nih 3 kata. Ketiga aspek ini merupakan pilar dalam salam fakultas kesayangan, yaitu salam vetro. Vetro profesional, vetro beretika, dan vetro berbudaya. Jadi gini, aspek vetro yang pertama, yaitu vetro profesional, artinya menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam bidangnya. Misalnya, mendiagnosa, memberi treatment, atau melakukan tindakan, dan lain-lain sebagainya, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan bekerja dengan menjunjung integritas. Oke, lalu yang kedua, vetro beretika. Vetro beretika berarti mendasarkan prinsip moral dalam tanggung jawabnya dan selalu melakukan hal yang benar dengan kejujuran. Lalu apa nih yang ketiga? Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu vetro berbudaya berarti menjadikan nilai-nilai budaya sebagai fondasi dengan menjaga perilaku dan nilai budaya yang ada. Oke, terus apa sih hubungannya nilai-nilai vetro dengan dokter hewan dan kenapa dokter hewan membutuhkan hal-hal tersebut? Ya, dengan menjunjung tinggi ketiga nilai ini, maka terlahirlah generasi dokter hewan yang optimal. Jadi kira-kira apa rencana saya saat kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana? Apa saja yang akan saya lakukan dalam kesempatan ini? Saya sudah menyiapkan peta konsep untuk menjawab. Nanti saya akan lampirkan, tapi saya jelaskan dulu. Sebenarnya bisa dibagi menjadi 4 aspek hal-hal yang ingin kulakukan. Sebenarnya saling bertumpuk tindih, tapi kalau sebisa saya dipisah menjadi 4 agar lebih gampang disampaikan. Yang pertama, berpikir kritis dan merancang untuk tindakan yang tepat. Jadi di sini contohnya ada gambar kucing. Kucing itu kalau mau memburu atau lagi berancang-ancang itu, ya mereka berencana dulu, mereka bersiap-siap dulu, dan mereka sangat memikirkan apa next step-nya mereka, seperti itu. Dan di sini yang masuk dalam aspek berpikir kritis dan berencana adalah satu, mengatur waktu yang baik. Mengatur waktu yang baik akan membebaskan saya untuk mengikuti organisasi, mengikuti UKM, dan mendapatkan nilai yang baik dan juga berprestasi. Pastinya tidak mudah, tapi dengan perencanaan saya harap lebih dipermudahkan. Dan juga membuat skala prioritas. Jadi apa yang penting, apa yang tidak terlalu penting, dan apa yang sebaiknya tidak usah. Jadi contohnya lebih mentingin nilai atau lebih mentingin organisasi, seperti itu kan prioritas masing-masing, dan itu akan saya rencanakan agar pengaturan jadwal saya menjadi lebih jelas dan tidak keteteran. Lalu ada memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dosen pembina, dan itu akan memanfaatkan saya dengan aspek mengevaluasi keputusan. Jadi ada kesempatan untuk memikirkan ulang apakah ini pilihan yang tepat. Lalu melihat situasi dari mata dosen yang lebih berpengalaman. Jadi kan beliau lebih pengalaman, maka saran yang dikasih akan sangat bermanfaat untuk keputusan yang akan saya ambil. Membuat perencanaan itu berdasarkan mimpi yang setinggi-tingginya. Jadi di sini menembak dan meraih mimpi setinggi-tingginya
diwakilkan oleh pesawat kertas yang dilempar ke langit. Dan di sini ada quote juga, shoot for the moon, if you miss you'll land in between the stars. Jadi yang penting bervisi tinggi, bermimpi tinggi, dan berusaha untuk mimpi tinggi itu. Dan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah lulus cepat atau lulus tepat waktu. Dan karena ini saya ingin agar lebih cepat bisa bekerja, lebih cepat bisa buka praktek, dan lain-lain sebagainya. Lalu meraih IPK yang tinggi. Dari meraih IPK yang tinggi dapat dilakukan dengan belajar yang giat. Dan yang utamanya yaitu mimpiku yang dapat memampukanku masuk FKH adalah membantu hewan sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin dengan ilmu yang saya pelajari. Aspek yang ketiga adalah mengharumkan nama alma mater dan juga mengembangkan potensi diri. Disimbolisasi oleh bunga-bunga yang mekar dan juga lebah-lebah. Dan di sini lebah menjadi seperti peran penting ya. Di sini ada quote juga, the bee is more honored than the other animals, not because she labors, but because she labors for others. Bukan karena lebah itu kerja untuk dirinya sendiri, tapi juga memanfaatkan yang lain seperti ekosistem dan melalui polinasi bunga dan lain-lain sebagainya. Lalu dari sini saya akan berencana untuk belajar sebanyak mungkin dari setiap kesempatan yang ada. Jadi saat saya ditawarkan kesempatan untuk ikut lomba, ya saya ikut. Untuk ikut student exchange, saya bakal ikut. Lalu juga mewakili Fakultas Kedokteran Hewan dalam berbagai macam lomba. Dan dari ini saya akan menerima banyak manfaat, yaitu melatih mental dalam situasi under pressure atau dalam tekanan, lalu juga membangun skill baru, memperluas networking, dan juga mengasah soft and hard skills. Lalu berpartisipasi dalam pengabdian. Dalam berpartisipasi dalam pengabdian, saya juga bisa melatih soft skill saya, lalu mewakili Universitas Udayana dalam memberi kembali kepada masyarakat, dan juga mempraktikkan langsung ilmu yang sudah saya pelajari. Lalu aspek yang terakhir adalah lepas mandiri dan bersemangat bereksplorasi. Di sini dapat digambarkan dengan seekor anjing yang terlalu girang, lalu talinya lepas, dan semangatnya itu untuk eksplorasi itu menurut saya sangat penting. Jadi yang saya akan lakukan dalam aspek ini adalah mengikuti program student exchange, yaitu ISMA. Saya akan berusaha untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan dari situ saya akan membuka wawasan dengan berbagi ilmu level internasional dan juga membangun networking, dan juga harus belajar beradaptasi dan belajar menyesuaikan diri dan negara orang lain. Lalu yang saya akan lakukan adalah mengikuti magang. Dengan mengikuti magang ini, saya akan terjun langsung ke dunia praktek, dan dalam dunia praktek itu saya bisa membuka wawasan, melatih mental, tes ilmu yang sudah saya pelajari, dan juga dapat pengalaman secara langsung. Oke, untuk kali ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa selanjutnya.